Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Selamat datang di GBI Jemaat Kasih. Biarlah kasih Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Kepada Bapak Ibu yang baru bergabung, kami ucapkan selamat datang dan selamat menikmati hadirat Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, melalui video ini kami ingin menginformasikan rangkaian kegiatan dan informasi selama sepekan. Di antaranya adalah Demikianlah rangkaian kegiatan dan informasi yang bisa kami sampaikan. Sampai bertemu di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, shalom. Shalom. Penuh dengan sukacita, amin. Sama-sama kita mau berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Kalau saat ini kita boleh datang di tempat ini dengan keadaan kita yang baik. Semua karena anugerah Tuhan, amin. Mari sama-sama kita mau satukan hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, kalau saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami boleh bangun untuk tidur dengan keadaan kami yang baik. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami boleh datang di tempat ini. Apa yang sudah kami persiapkan tuh kami boleh persembahkan di hadapan-Mu. Kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Hati, jiwa, dan roh kami persembahkan untuk Engkau Tuhan. Berkarya di dalam ibadah ini Tuhan. Kami tahu ibadah ini milik-Mu Tuhan. Bekerja seluas-luasnya bagi setiap kami yang memerlukannya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan peroleh sesuatu yang luar biasa saat kami datang di hadapan-Mu. Yang sakit Kau sembuhkan. Pemulihan boleh terjadi di tempat ini Tuhan. Mujizat boleh terjadi di tempat ini Tuhan. Dan biarlah setiap kami Tuhan boleh memuji, menyembah Engkau dengan kesungguhan hati kami. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, dan akhir ibadah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi sama-sama kita mau berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Kita kagum akan Tuhan. Kita mau bersyukur di hadapan Tuhan dengan pujian ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Syukur bagi-Mu Tuhan. Cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku.
tak terduga. Yes, haleluya. Bersyukur Tuhan. Yes, haleluya.
bersyukur memiliki Allah yang tidak pernah menyerah atas hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, karena Engkau tidak hanya mencintai kami, tapi Engkau bertanggung jawab penuh atas hidup kami. Terima kasih buat segala sesuatu yang Kau beri bagi setiap kami. Sampai hari ini kami boleh kuat karena Engkau, Tuhan. Sampai hari ini kami memiliki iman yang teguh dan tidak mudah digoyahkan karena Engkau mengasihi kami, Bapa. Engkau ada terus bersama dengan kami dan Engkau berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Mari Bapak Ibu sama-sama kita mau bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Setiap kita yang ada di tempat ini yang sudah menikmati anugerah-Nya. Setiap kita yang ada di tempat ini yang sudah menikmati karunia-Nya. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dan kau boleh mengucap syukur di hadapan Tuhan dengan keadaanmu saat ini. Katakan, Tuhan Yesus terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih. Karena Kau tidak pernah menyerah atas hidup kami. Oh, bahkan Kau angkat kami jadi anak-anak-Mu yang istimewa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Intinya kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya. Tak terbatas. Amin Tuhan. Tak terduga. Yes. Haleluya. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Sama-sama katakan, Kau yang ku percaya, bisalah hidup. Kau yang ku percaya, bisalah hidup. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi sama-sama berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita yang luar biasa. Salam. Penuh dengan sukacita, amin. Penuh dengan sukacita, amin. Orang yang penuh dengan sukacita, tepuk tangannya lebih dari ini. Yeay. Haleluya.
setiap kita adalah orang-orang yang menang, amin. Berikan tos kanan kirimu, katakan engkau orang menang. Engkau orang hebat, engkau orang luar biasa. Dan berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Kita mau terbang bersama-sama dengan Tuhan. Bagi kakiku, janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan bersama-sama yuk. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu aku menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, berikan ku. Mari sama-sama katakan yuk. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman. Mari sama-sama kita mau katakan, jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguhlah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Oh haleluya Yesus. Ku kan terbang tinggi di awan. Mari sama-sama kita mau terbang bersama Tuhan. Haleluya. Dalam kemuliaan. Oh, oh, oh. Teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu. Mari dengan iman sama-sama katakan, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Yes. Woo. Yang menikmati pujian ini, berikan tepuk tangan sorak-sorai. Yes, haleluya.
Kami bersyukur kami mengenal Engkau Tuhan. Kau buat kami dari hari ke hari menikmati aman di dalam-Mu Tuhan. Karena setiap hari kami melihat kasih-Mu yang luar biasa. Setiap hari kami melihat mujizat-Mu Tuhan. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Dengan ucapan syukur katakan, setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidup. Sebut namanya dengan iman-Mu, Yesus, Yesus. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada, hanya Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku, Yesus, Yesus, Yesus. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada, hanya Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku, Yesus. Nama yang ajaib bagi kami, nama yang berkuasa. Haleluya, yes, haleluya. Hanya Yesus, Yesus. Kau segalanya baik. Angkat tanganmu sama-sama katakan, Yesus, Yesus. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada, hanya Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagi. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Yesus yang luar biasa. Haleluya. Kami merasakan suasana surga di tengah-tengah kami. Ada Tuhan bersama kami. Yang sakit tentu disembuhkan. Yang kekurangan tentu diberkati. Karena Tuhan adalah juru selamat kami. Engkau penolong yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah gagal. Kalau kami bisa seperti sekarang ini, semata-mata karena kemurahan Tuhan. Kami tegak sampai hari ini, semua karena Tuhan yang menopang. Pemeliharaan Tuhan nyata atas kami. Menyerahkan langkah kami ke depan. Biarlah Tuhan senantiasa memegang dan menuntun kami. Sesungguhnya hidup kami aman bersama Tuhan. Jamah dan lawatlah kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi panglima dalam hidup kami. Membawa kami ke dalam rencana dan kehendak Tuhan semakin indah di hadapan Tuhan.
urapan Tuhan atas kami semua. Urapan Tuhan juga atas hamba-Mu ini. Diberikan kemampuan menyampaikan firman dalam bahasa yang mudah dimengerti. Sembunyikan hamba-Mu ini di balik salib Tuhan. Hanya Tuhan saja yang nampak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua sama-sama katakan amin. Silakan duduk, saudara. Shalom, saudara-saudara. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala. Terima kasih kepada Pak Abed juga yang telah memberi kesempatan dan mengundang saya untuk melayani firman Tuhan di tengah-tengah saudara. Tema yang diberikan kepada saya adalah Unlimited Spirit. Spirit yang tak terbatas. Spirit yang bagaimanakah yang tak terbatas itu? Saya mencoba merenungkan dan memikirkan. Dan saya mengikuti YouTube yang ada di GBIJK. Apakah kira-kira yang dimaksud dengan unlimited spirit itu? Dan akhirnya saya menyimpulkan di minggu yang terakhir ini dengan sebuah kesimpulan saya, unlimited spirit itu tentulah adalah spirit yang excellent. Spirit yang luar biasa karena tak terbatas. Nah, olehnya izinkan saya akan menyampaikan khotbah dengan judul Excellent Spirit. Kita akan sama-sama membaca di dalam pasal 6 Daniel ayat 1 sampai ayat yang keempat. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Jadi Darius ini menjadi raja ketika usianya 62 tahun. Ayat yang kedua, lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka, diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. 4. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dalam bahasa Inggris disebutkan excellent spirit. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Saudara-saudara, Babel adalah suatu wilayah, negara yang sangat luas. Sehingga pemerintahan itu membagi wilayah yang sangat luas itu menjadi 120 provinsi. Yang tiap provinsi dikepalai oleh seorang gubernur. Jadi ada 120 gubernur. Dan ketika Darius memimpin menjadi raja, supaya dia tidak dirugikan, dia mengangkat 3 orang wakil, 3 orang pengawas untuk membuat pengawasan terhadap 120 gubernur itu. Dan salah satu dari 3 itu namanya Daniel. Dan Alkitab memberitahukan bahwa Daniel ini ternyata di atas rata-rata melebihi dari 120 gubernur, melebihi juga dari rekan-rekannya yang 2 lainnya. Dan sekedar saudara tahu, Daniel ini setiap kali raja berganti selalu menduduki sebagai orang kepercayaan. Waktu Nebukadnezar menjadi raja, dia menjadi orang kepercayaan.
Waktu Belshazzar diangkat jadi raja, dia juga jadi orang kepercayaan. Sekarang Darius diangkat jadi raja, dia juga jadi orang kepercayaan. Nanti Kores diangkat jadi raja, dia juga sebagai orang kepercayaan. Saudara-saudara, apa rahasianya sehingga Daniel ini punya prestasi yang begitu hebat? Pemimpin boleh berganti, tapi orang yang dipercaya mengawasi pemerintahan tetap sama, Daniel. Apa rahasianya Daniel ini dengan yang lain? Ayat yang keempat mengatakan begini. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa, excellent spirit. Jadi penyebabnya Daniel itu hebat karena dia punya roh yang luar biasa. Kalau mengikuti tema besar bulan ini, dia punya roh yang unlimited. Nah, pertanyaannya adalah, apakah roh yang luar biasa itu? Karena ini jelas bukan Roh Kudus. Pernahkah saudara bertanya, apakah roh yang luar biasa yang bisa menyebabkan orang jadi sehebat Daniel itu? Saya menemukan 3 yang penting. Yang pertama, roh yang luar biasa itu adalah roh yang tidak mau menyerah kepada nasib. Mari kita ucapkan sama-sama supaya saudara nanti pulang bisa hafal dengan sendirinya. Gak usah nyatet. Roh yang luar biasa adalah apa? Bagus. Saudara-saudara, banyak faktor latar belakang Daniel yang tidak menguntungkan. Tapi bagi Daniel, latar belakang yang tidak menguntungkan itu bukan alasan untuk menyerah. Daniel ini di Babel bukan sebagai penjajah, tapi sebagai tawanan. Babel setelah menaklukkan Israel, maka dia mengangkut orang-orang muda untuk dibawa ke Babel. Dan Daniel salah satunya. Daniel bisa saja bilang gini, saya ini cuma tawanan. Orang yang dijajah, mana mungkin bisa mengalahkan penjajah. Daniel ini tidak sesuku dengan penduduk Babel. Daniel tidak seagama, bukan sebangsa. Jadi banyak hal-hal yang minor yang bisa jadi alasan Daniel itu untuk menyerah sama nasib. Nasib. Kok bukan jadi penjajah? Kok bukan orang yang sesuku dengan mereka? Banyak alasan. Tapi Daniel ini memang luar biasa. Dia bukan tipe orang yang mau menyerah sama nasib. Dia terus berusaha untuk mengalahkan semua tantangan dan halangan. Orang-orang Babel itu bukan orang-orang yang bodoh. Orang-orang Babel itu bukan orang-orang yang tidak terampil, yang bisa dibodohi dengan siapa saja. Tentu dia adalah kompetitor Daniel. Daniel bisa saja minder. Daniel bisa saja menarik diri dari semua dunia yang ada di Babel. Apalagi Daniel pada zaman Darius, usianya tidak muda lagi, tua. Wis tuwek, mau apa? Halo? Bukankah sering kita suka mendengar, aku wis piro, lak capto lebih, jicap. Dan menurut salah satu tafsir, Daniel waktu Darius itu memilihnya jadi orang nomor 2, usianya itu kurang lebih 80 tahun. Memang Israel itu dibuang di Babel 70 tahun. Tapi Daniel itu tidak umur 0,
pindah ke Babel. Ada banyak alasan dia bilang gini, aku wis tuwek, sudah tua, jangan pilih saya. Saudara-saudara, bukankah banyak di antara kita yang suka membesar-besarkan umur? Aku ini sudah tua, kamu aja sing nom. Kalau pernah dengar itu? Iya. Jangan pilih saya ini nggak pinter. Saya ini cuma SMP. Saya ini cuma SR. Jangan pilih saya ini bukan orang kaya. Make you. Orang lain aja. Daniel seandainya hidup di zaman sekarang, dia bisa bilang begitu. Tapi dia bukan tipe manusia yang gampang menyerah kepada nasib. Dia tidak pernah membesar-besarkan latar belakangnya. Saya ingat pada abad yang ke-19 ada seorang anak miskin namanya Charles Dickens. Charles Dickens ini ketika umur 12, papanya ditangkap oleh polisi, dijebloskan ke dalam penjara karena utangnya terlalu banyak. Papanya itu kerjaannya selalu main judi dan minum minuman keras. Dan anak yang usianya 12 tahun ini berhenti sekolah. Dan di zaman ekonomi dunia yang tidak baik-baik saja, dia hidup menggelandang. Dia pindah ke kota. Dan perlu saudara tahu, di Inggris itu ada 4 musim. Kalau hidup tanpa ada atap untuk berteduh, bagaimana mungkin orang bisa bertahan, anak yang kecil kurus 12 tahun di tengah hujan salju dan musim dingin yang begitu sangat. Dari satu pojok dia ke pojok yang lain. Cari tempat untuk berteduh, nemu gudang kosong yang kotor, yang kumuh. Dan dia masuk, bersihkan salah satu sudutnya. Di situ dia tinggal. Dan mau makan apa? Dia terus menggelandang dan mencoba untuk mencari apa yang bisa dikerjakan. Diterima di pabrik sepatu. Anak umur 12, di bawah usia rata-rata kerja. Kerja di pabrik sepatu. Pasti saudara yakin, di bawah UMR bukan? Kalau dikasih makan saja, sudah bagus kan? Dan kalau malam, dia pulang ke tempatnya yang kotor dan jorok itu. Di sana, dia mulai melatih menulis. Tulisannya anak usia 12 tahun yang gak sekolah, kayak cakar ayam, tapi dia belajar nulis. Sampai akhirnya, dia menulis sebuah artikel. Dan dia kirimkan ke sebuah penerbit. Dan ketika penerbit editor itu menerimanya, dia lihat tulisan cakar ayam model kayak begitu. Jangankan enak dibaca, ini nyebeli mata. Langsung buang ke tong sampah. Buang lagi ke tong sampah. Dia kirim lagi, buang lagi ke tong sampah. Sudah tahu? Bukan 5 kali loh. Puluhan kali. Dickens sini kirim artikel, buang ke tong sampah. Tapi dia adalah tipe orang yang tidak mau menyerah sama nasib. Saya jadi ingat diri saya. Tahun lalu saya kirim artikel ke jurnal Sinta 2. Tahun lalu saya berharap 2 bulan diterima. Saya sepertinya merasa pasti diterima. Saya nggak dikasih jawaban. Editornya selalu bilang gini, tunggu, sering-sering lihat webnya. Beberapa bulan yang lalu saya lihat, setahun saya lihat. Ternyata ada jawaban, hati saya senang. Saudara tahu, kemudian ketika saya klik jawabannya, ditolak, blok gitu. Langsung down, Sinta 2. Dan saya bilang gini, wis gak nulis lagi wis. Menyerah sama nasib.
Tapi hari ini firman Tuhan bilang, Dickens itu jadi hebat karena dia tidak pernah menyerah sama nasib. Dia tulis sampai akhirnya suatu hari, someday, tulisannya dimuat di surat kabar. Dan bukan di halaman utama, di halaman belakang yang paling nyelempit. Di sana artikelnya ditulis. Dan ketika Dickens mendapatkan harian itu, dibawa pulang, lalu malam ditemani dengan satu buah lilin. Dia mulai membaca dan air matanya menetes. Dan dia bersyukur. Jerih lelahnya selama ini tidak pernah sia-sia. Akhirnya perjuangan dia menembus surat kabar itu berhasil. Ada banyak alasan Dickens sudah berkata, saya ini orang miskin, bapakku di penjara, aku di gelandangan. Oh no, dia tidak mau menyerah sama nasib. Dan kalau saudara dari jurusan sastra, dan saudara memasuki perpustakaan di mana saudara kuliah, saudara akan pasti, kalau perpustakaan saudara itu sekolahnya bagus, saudara akan menemukan tulisan Dickens ada di sana. Sebagai mahakarya yang besar, di sana ada Oliver Twist, itu tulisannya Charles Dickens. Ada lagi A Tale of Two Cities, juga karangannya Charles Dickens, ada di sana. Sampai hari ini semua mahasiswa harus membaca tulisannya Charles Dickens. Akhirnya dia menjadi pujangga dan sastrawan terkenal. Dicatat, diukir dalam dunia sastra. Dan dia bilang begini, saya mungkin tidak bisa mengubah masa lalu saya, tapi saya bisa menulis masa depan saya. Orang tidak bisa menyalahkan dari keluarga mana dia dilahirkan, dari keluarga mana dia dibesarkan. Dia tidak bisa memilih apakah dia laki atau perempuan. Orang nggak bisa milih. Tapi mau jadi apa besok ditentukan roh yang tidak menyerah kepada nasib. Semangat hidup inilah yang dimiliki Daniel. Semangat hidup inilah yang dimiliki oleh Charles Dickens. Siapa di antara saudara yang sementara mendengar khotbah ini mau seperti Daniel? Saya mau, Pak. Saya mau, Pak, punya roh yang tidak menyerah kepada nasib. Berapa banyak orang Kristen yang hidup selalu menyerah sama nasib. Hanya punya limited spirit, bukan unlimited spirit. Orang yang limited spirit itu berkata, saya bukan siapa-siapa. Saya tidak punya latar belakang yang bagus. Background saya bad, Pak. Worse. Saya nggak punya kemampuan seperti orang lain. Pendidikan saya, Pak. Sudah jangan bicara, Pak. Tapi Tuhan mencari pagi ini. Siapa yang mau menjadi orang yang tak terbatas. Tuhan mau mencari orang yang mau tidak menyerah kepada nasib. Yang kedua, apakah roh yang luar biasa itu? Roh yang luar biasa itu adalah roh yang tidak mau biasa-biasa saja. Mari kita ulangi. Yang pertama apa tadi, saudara? Roh yang luar biasa adalah apa? Roh yang tidak menyerah sama nasib. Yang kedua? Iya, nggak mau biasa-biasa saja. Maunya apa? Luar biasa. Gitu. Halo? Ingatnya gampang kan? Saya tadi sudah berdoa, di mana saja saya sudah berdoa. Tolong kasih kemampuan saya untuk khotbah dalam bahasa yang gampang. Orang itu kalau sekolahnya makin tinggi, makin ruwet bahasanya. Yang gampang itu jarang. Takut diomong kurang pinter. Tapi saya rela
Dibilang gak pinter, gak apa-apa. Yang penting jemaat ngerti. Halo? Iya, yang kedua. Mari kita baca ayat yang keempat. Maka, Daniel 6 ayat 4. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Saudara-saudara, kata melebihi dalam bahasa Aram, jadi teks Daniel itu ditulis dalam bahasa Aram, bukan dalam bahasa Ibrani. Dan dalam bahasa Aram ditulis yatir. Artinya unggul secara mencolok. Artinya Daniel ini memiliki roh yang haus akan kemajuan dan pertumbuhan yang sulit dikejar sama orang lain. Nilainya terlalu mencolok. 120 gubernur yang hebat. Bukan tandingannya Daniel. 2 orang yang jadi pengawas. Bukan juga tandingannya Daniel. Daniel ini melampaui dari semuanya. Melebihi. Saudara-saudara, musuh utama orang yang mau maju dalam hidupnya adalah roh lumayan. Mari kita ngomong sama roh apa? Lumayan. Gimana kok kabarnya? Ya apa bisnisnya? Halo? Lumayan. Keluarga? Gimana keluarga? Lumayan. Pak jangan salah loh. Saya ini lebih bagus lalu daripada istri-istri yang lain. Kenapa? Kalau istri yang lain itu selalu bilang begini. Itu ada kopi, ada gula, ada gelas, ada dispenser. Bikin sendiri. Gitu. Saya ini lumayan Pak. Apa? Tak cepat no. Jadi menyajikan itu termasuk apa? Lumayan. Orang itu kalau lumayan gak mau lagi. Wes lumayan aku ini. Suruh apa lagi? Halo? Wih, betul gak? Gimana usahanya? Lumayan. Wes lumayan ini dibandingkan orang lain aku ini sudah caput. Tuh lumayan. Sudah tahu apa artinya lumayan? Lumayan. Gitu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Daniel tidak hanya berbeda dengan semua orang. Tapi dia ini melebihi. Bukan karena bakatnya. Tapi karena ada roh yang mendesak dalam dirinya. Untuk memberikan yang the best, yang terbaik bagi Allah. Bagi orang lain, bagi sesamanya. Roh yang lumayan atau roh yang luar biasa maksud saya. Adalah roh yang tidak pernah puas dengan yang biasa-biasa. Bukan gak mau terima kasih loh. Halo? Bukan gak bersyukur. Tapi gak puas. Saya kasih tahu ya kenapa. Lulusan S1, S2, S3. Begitu lulus jadi bodoh dia. Jangan bilang punya gelarnya. Jangan bilang punya ijazahnya. Tapi apa yang di otaknya. Begitu lulus S1. Begitu lulus S2. Begitu lulus S3. Jadi bodoh. Kenapa? Dia berhenti di titik itu. Dan itulah yang dinamakan dengan apa? Lumayan. Jadi jangan heran kalau ada S1, S2. Kok gak pinter belas ini? Sudah lulus S1 gak pinter. Kenapa? Karena gak pernah mengupdate. Gak pernah belajar. Gak pernah meriset. Gak pernah berbuat, membaca lebih jauh dari apa yang sudah dicapai. Berhenti. Orang sudah S3. Gak pernah ngeriset lagi. Gak pernah postdoktoral lagi. Lumayan kan. Yang lain S1, S2. Aku doktor. Lumayan kan. Berhenti. Pernah kamu ngeriset? Enggak. Pernah kamu mengadakan joint riset? Enggak pernah. Berhenti dia. Ilmu yang dulu dibangga-banggakan. Itu sudah ketinggalan zaman. Daniel tidak pernah berkata apa yang paling sedikit, apa yang paling setidaknya saya bisa lakukan supaya bisa aman dan selamat. Tidak pernah. Yang ada dalam pikirannya apa yang the best,
Apa yang paling baik, yang terbaik, yang bisa saya persembahkan kepada Allah. Dia tidak pernah cukup puas dengan apa yang ada. Dia selalu mencoba melebihi, meningkatkan. Karena hidup ini sebuah kesaksian. Musuh utama semua kemajuan adalah roh lumayan. Comfort zone. Saya mau kesaksian tapi tidak ada tendensi apapun. Saya punya 3 orang anak. Anak pertama namanya Joshua. Itu di bawah bimbingannya Profesor Roni itu. Dia di sekolahan ngajar, digaji berlipat dari UMR. Berlipat-lipat. Bukan berlipat, berlipat-lipat. Saya nggak tahu alasannya. Dibandingkan orang lain yang baru fresh graduate, dia lumayan. Hah? Betul nggak? Kalau berlipat-lipat dari UMR, apa namanya? Lumayan. Mungkin saudara sungkan ngomong ciami kan? Lumayan. Halo? Saya bilang sama Joshua, Josh, apa yang kamu dapatkan, itu susah untuk berkembang. Karena kamu jadi guru. Kalau nanti kawin, gak cukup, walaupun berlipat-lipat. Saya tidak mengatakan orang harus berfoya-foya. Tapi kalau untuk mau hidup lebih baik, itu gak cukup. Yang lumayan tadi itu loh, gak cukup. Kamu harus bisa lebih, Josh. Lalu Joshua mulai cari bisnis macam-macam. Dapatnya lebih banyak lagi dong. Saya bilang, Josh, let it go. Lepaskan semuanya. Kamu cari yang lebih lagi, Josh. Mumpung belum kawin. Mumpung belum punya anak. Mumpung belum punya pacar. Jadi saudara boleh kalau mau yang menikahnya agak lama, ngomong saya. Bisa saya tawarkan ke anak saya. Saya bilang, Josh, berangkat ke luar negeri, cari uang di luar negeri. Kalau Tuhan izinkan cari S3-nya dari luar negeri. Nanti Agustus kalau seizin Tuhan, dia akan pergi sama saya di Australia. Seizin Tuhan. Kalau tidak boleh melampaui, karena hidup ini di tangan Tuhan. Jadi kalau nanti nggak jadi, saudara bilang, katanya ke Australia. Ini kalau. Mencegah omongan yang tidak jelas. Kalau Agustus nanti diizinkan Tuhan, dia bersama saya, bersama mamanya ke Australia. Saya dalam rangka sidang, Joshua dalam rangka untuk kerja. Orang tanya tadi, ada yang tanya, sama siapa Pak tinggalnya? Enggak sama siapa-siapa. Punya family? Enggak punya. Punya hoping? Enggak punya. Harus keluar dari comfort zone. Tantangan di sana luar biasa. Bikin, kalahkan tantangan. Jadi hebat di sana. 2 tahun kemudian pulang, bawa modal yang banyak. Bisnis di Indonesia. Nanti kalau cari jodoh, biasanya kalau uangnya banyak kan gampang ya, betul nggak? Halo? Iya, nggak usah pusing, nanti dapat siapa, kawinnya telat. Sudah nggak usah pusing, kawinnya yang duluan itu malah nggak enak gitu. Anak saya nomor 2. Ini saya cuma mau membuat saudara, hanya membuat saudara paham bagaimana saya mendidik anak saya. Anak saya nomor 2, itu punya talent ngomong yang luar biasa. Khotbah, tapi juga lulus sebagai sarjana hukum. Dia bilang, kalau saya ini kelihatannya bisa jadi pendeta loh, Dad. Tapi dikit, Dad. Kamu jangan di gereja loh. Jangan kamu cari makan di gereja. Sebab kalau kamu cari makan di gereja, bapaknya gembala, wakilnya anaknya, semua dapat yuran dari gereja. Lama-lama habis kas gereja. Digerogoti sama keluarganya pendeta Heno, betul nggak? Nanti kalau nggak cukup, bisa 1 demi 1 rukonya dijual. Betul. Jangan. Lalu dia bilang, gimana Dad? Usahanya. Kamu sama dengan anaknya jemaat yang lain.
bertarung di dalam dunia bisnis. Kamu harus mengalahkan, buktikan kamu anaknya pendeta, disertai Tuhan. Tidak pernah kalah dibandingkan dengan orang lain. Kamu tidak kalah karena kamu sama-sama makan. Bulan Januari dia berhenti dari kerjaannya yang lama di sebuah law firm. Lalu bulan Februari dia bikin law firm sendiri, firma hukum, konsultan. Begitu Februari jalan buka, langsung income-nya melebihi income-nya bapaknya. Melebihi income saya 31 tahun. Dan dia mulai berani pacaran. Saya bilang sama anak saya, Nyo, pacaranmu itu jangan jarak jauh, pacarnya di Jakarta. Ini ya pacaran berbiaya mahal. Kita aja mobil harus cari berbiaya murah, kamu pacaran berbiaya mahal. Long distance, mahal ini. Sebulan sekali naik pesawat pergi Jakarta. Nginep di hotel, makan di restoran mewah. Saya bilang, ya Allah yo. Dan saya bilang, kamu harus mengatur keuangan lo. Nanti belum kawin lo. Kalau kamu minta setahun 2 tahun nih kawin, biaya sendiri lo. Itu harus tak lepas saudara, supaya saya bebanku terlepas. Bisa gawat kalau setahun 2 tahun kawin, betul nggak saudara? Sudah tak kasih rambu, kalau setahun 2 tahun kawin, biaya sendiri. Kalau enggak ya tak kasih duit 50 juta, terserah. Gitu. Kalau 50 juta pendeta Heno masih bisa. Lalu saudara, pacarnya itu ternyata seorang model. Dia juara 1 Jawa Barat. Lalu saya bilang, ini kamu long distance itu sudah berbiaya mahal. Pacarmu ini model. Ini bukan model-model, ini model. Ini juga berbiaya mahal perawatannya. Kamu itu harus mikir tak. Maksud saya itu ya cari yang sederhana, bisa kora-kora, bisa ngepel, bisa gedok gitulah pakainya saudara. Supaya berbiaya murah. Halo? Kok saudara diem aja, bener nggak? Kan ini sekali menyelam beberapa pulau terlampaui gitu ya. Ya dapat boco, ya dapat genduk, ya dapat apa-apa kan gitu. Nah, dia itu ternyata pacarnya itu model. Saya bilang, wah ya apa nyuh pacarmu itu nyuh. Terus dia bilang, aku pernah tanya Dad, dia itu setiap kali setiap berapa periode sekali gitu ke klinik atau ke salon. Jadi kayak mandi lulur dan sebagainya gitu loh. Perawatan. Cek mudah perawatan, apa ini sih dirawat. Nek cek mudah itu kamu semuanya kan kenceng dah saudara. Ketek-ketek itu belum ireng nemen gitu loh. Bagaimana? Bapak-bapak, ketiaknya siapa yang istrinya ireng? Perlu perawatan itu. Pakai rempelas. Ya loh. Ukuran 100 saja, yang agak tipis Pak. Supaya enggak lecet. Nah saudara-saudara, dia bilang, pacarku Dad, sekali perawatan 30 juta Dad. Wah, gila. Saya bilang, gila kamu. Tapi aku sudah ngerekam Dad omongannya. Sebab ketika tak tanya, kamu berapa perawatan? 30 juta. Wah, itu gak cocok sama gaji pendeta. Lalu dia, pacarnya bilang, jangan khawatir. Saya tidak akan minta uangnya dari kamu. Saya tak rekam di sini. Supaya next time kalau berumah tangga, jangan sampai kamu fit accompli ya. Suami buat apa kalau nggak buat bayar perawatannya istri? Ternyata tak rekam di sini, ngomong lagi. Kan dia lawyer, sarjana hukum, semua harus ada bukti kan. Direkam sama dia, lalu ceweknya bilang begini, pacarnya bilang begini. Aku kan ya kerja sebagai model. Aku ya kerja
dapat endorse dari sana sini. Dan kalau aku perawatan, itu tempatnya ngendorse aku untuk datang, difoto supaya orang lain juga mau ke situ. Jadi aku nggak bayar. Kamu sudah rodok-rodok tua, hamil ya apa? Nek minta tetap dirawat. Halo? Tapi saya mau bilang, jangan, kalau orang itu ya cari pacar, jangan sing elek-elek. Elek itu gak usah dicari, datang dewek. Halo? Betul ya? Kalau jelek itu ya gak usah dicari. Tiba-tiba itu di depan mata semua gitu loh. Kadang-kadang saya bingung kok elek kabeh ya gitu loh. Saya bilang, milih gitu. Buka mata. Nah dia milih, gak mau yang, bentar lagi ya. Sebentar lagi ya. Terus satu lagi, sebentar. Aku ini setahun sepisan. Yang terakhir, saudara, yang terakhir, anak saya perempuan itu sebagai stylist SMA kelas 2. Saudara-saudara kalau foto ulang tahun, kawin, seringkali kan mati gaya toh. Cuma gini. Nah anak saya itu sebagai stylist, sekarang ini lagi viral dia. Banyak dipanggil supaya orang gak mati gaya. Sudah berpenghasilan, saya bilang, Noni, jangan cepet-cepet punya pacar, Noni. Kalau kamu cepet-cepet punya pacar, nanti selesai hidupmu. Suruh ngurus pawon kamu. Jangan mau yang biasa-biasa. Hidup harus luar biasa. Setuju, saudara? Yang ketiga, roh yang luar biasa itu apa? Ini terakhir. Roh yang tidak ikut arus. Yang ketiga, roh yang tidak ikut arus. Ayat 6. Pasal 6 ayat 5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dan dakwaan terhadap Daniel untuk dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan sebab ia setia. Kalau yang lain korup, dia nggak mau dan tidak didapati suatu kelalaian. Kalau yang lain suka WA dan ganti status, dia tetap kerja. Atau sesuatu kesalahan padanya, dia nggak ngikut arus. Sudah, yang penting aman, sana korupsi, yang penting nggak ketahuan, kita ikut dikit-dikit lah. Tidak. Dia nggak ikut arus. Daniel itu hidup melawan arus. Bahkan yang lain boleh apa saja. Dia memutuskan untuk hidupnya di ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut. Ada masalah, nggak ada masalah, dia berlutut. Berdoa serta memuji Allahnya. Bukan kalau kepepet berdoa. Bukan kalau ngadepi masalah berdoa. Tapi dia menetapkan diri berdoa setiap hari, berlutut. Mencari wajah Tuhan seperti yang biasa dilakukan. Apapun yang harus dihadapi, sekalipun harus masuk gua singa, no problem. Saya tetap cinta Tuhan. Yang lain pergi kondangan, aku tetap mau kebaktian hari Minggu. Loh, kalau Minggu itu kan selalu ada. Kalau pesta kan belum tentu setahun sekali diundang. Betul. Tapi setidaknya ada pertimbangan. Ya apa ya enaknya. Pertimbangan ini tentu saja bernilai di hadapan Tuhan. Orang yang bilang, ya wis melok. Gak sadar kalau Minggu itu kebaktian. Jadi kesimpulannya adalah 3 ciri roh yang luar biasa. Tidak mau menyerah kepada nasib. Tidak mau hidup biasa-biasa saja. Karena hidup adalah persembahan bagi Tuhan. Tidak mau ikut arus. Karena lebih penting menyenangkan Allah daripada menyenangkan manusia. Roh yang luar biasa. Unlimited spirit. Excellent spirit. Bukanlah roh yang hebat. Tapi roh yang unggul. Yang setia dan berada karena dikendalikan oleh Allah yang tak terbatas. Saya berdoa saudara memiliki roh itu untuk menjalani hidup ini.
Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Tak Terbatas. Saya berdoa, sekalipun hidup itu sulit, tapi tetap tidak boleh menyerah. Selama hayat di kandung badan, hidup harus diperjuangkan. Nama Tuhan harus dijunjung tinggi. Berikan yang terbaik, nama Tuhan dipermuliakan. Kuasa-Mu tak terduga, jalan-Mu Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Haleluya. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Sampai hari ini kalau kami boleh mendengar firman Tuhan, pasti Tuhan menghendaki hidup kami lebih berbuah, lebih menjadi kesaksian bagi orang dunia. Sehingga orang melihat hidup kami tidak biasa-biasa saja. Hidup kami memberikan dampak. Kami bukan orang yang menyerah kepada nasib. Orang lain susah, kami susah. Tapi kami punya roh yang tidak menyerah kepada nasib. Kami akan mengalahkan nasib. Kami akan memenangkan pertempuran itu. Berkati jemaat, berkati Bapak dan Ibu Gembala, berkati juga Pak Abed, berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan setia di tempat ini. Biarlah upah mereka Tuhan sendiri yang mengatur. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu selesai berbicara. Biarlah Allah Roh Kudus terus berbicara dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Saya kembalikan, Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Saya percaya setiap kita diberkati oleh firman Tuhan. Kita akan diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Mari sama-sama kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih, kami mengucap syukur buat firman yang sudah disampaikan. Biarlah benar-benar Tuhan, apa yang kami dengar saat ini kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah kami boleh memberikan dengan hati kami yang tulus di hadapan-Mu. Karena semua apa yang kami lakukan ini untuk kelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persembahan boleh dijalankan.
persembahan boleh melalui QRIS ya di bawah atau dalam rekening persembahan. Ya, GBI Jemaat Kasih mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Henok atas firman yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya WBI Deborah tanggal 27 Mei pukul 10 firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Pendeta Lukas Widianto MTH. Untuk hari Kamis diadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 29 diadakan ibadah 1 kali di jam 10 ya Bapak Ibu. Dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Agustinus Hari. Jadi sore harinya Kamis doa malam ditiadakan, diganti dengan ibadah kenaikan Yesus Kristus pukul 10. Ya. Oke, selanjutnya ibadah Yud tanggal 30 Mei pukul 5 sore dilayani oleh Ibu PDP Indah Kusumawati SE. Dan di tanggal 1 Juni hari Minggu, ibadah raya 1 pukul 8, ibadah raya 2 pukul 10. Semuanya dilayani oleh Bapak Pendeta APTK Andi yang disertai dengan perjamuan kudus. Belum ya ini? Pagi. Open request ya untuk JK Media. Membuka kesempatan bagi yang rindu melayani Tuhan di bidang multimedia. Ya, totalitas ya. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan pada Ibu Gembala untuk menutup ibadah ini. Lihat pertunjukan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Puji Tuhan. Ayo kita katakan jemaat kasih ya. 2, 3. Jemaat kasih diberkati untuk jadi berkat. Amin. Haleluya. Kepada Pak Heno. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan ya. Saya lihat Mbak Sri sudah sehat, sudah bisa berjalan. Tapi sedikit kesaksian. Sudah sehat. Amin. Tidak apa-apa ya. Puji Tuhan ya. Habis kecelakaan tapi sekarang bisa pimpin pujian ya. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Tuhanku Yesus, Allah yang penuh kasih kepada setiap kami, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, kami pulang membawa berkat yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu Pak Eno yang sudah menjadi saluran berkat untuk kami semua. Demikian juga untuk semua hamba-hamba Tuhan yang telah melayani pekerjaan-Mu, dan biarlah kami semua semakin hari boleh semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang maha baik. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, tapi kami yakin Tuhan tidak pernah berpisah dengan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati Pak Heno, pakai semakin dahsyat dimanapun beliau berada. Terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur Mbak Sri sudah boleh pimpin pujian, sehat kuat karena pertolongan Tuhan. Haleluya. Sekarang dengan penuh iman
Kami buka kedua tangan kami untuk kami boleh menerima berkat yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Jemaat kasih yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dengan berkat anugerah, kasih sayang daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya bersama saya katakan amin. Puji Tuhan, haleluya.